Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, semoga kita tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan selain itu kita juga harus tetap semangat untuk meningkatkan produktivitas kita dalam mengembangkan diri kita. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang apa itu identitas nasional. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya video ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para penonton dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik walaupun sedikit demi sedikit. Oke, yuk simak videonya. Mendengar istilah identitas nasional, sebenarnya apa sih itu identitas nasional? Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu. Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Identitas merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu hal. Nah, selanjutnya, untuk nasional itu berasal dari kata nation yang artinya adalah bangsa. Bangsa dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020 karya Damri dan Fauzi Eka Putra disebutkan bahwasanya identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah. Kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Lalu, mengapa suatu negara harus memiliki identitas nasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu fungsi dari identitas nasional itu sendiri. Fungsi dari identitas nasional yang pertama yaitu alat pemersatu bangsa. Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk, sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari beberapa macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang kedua adalah pembeda dari bangsa lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Tentunya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5 nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan sedikit bahwa Pancasila merupakan salah satu identitas nasional.
Yang keempat adalah perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi tersebut mendatangkan peluang dan tantangan. Nah, untuk menghindari pengaruh tersebut, kita harus menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Hal ini supaya dengan adanya globalisasi, Indonesia tetap memiliki jati diri atau ciri khas yang selalu bisa menjadikan Indonesia berbeda dari negara lain. Selanjutnya, setelah mengetahui fungsi dari identitas nasional, kita perlu tahu latar belakang atau faktor yang membentuk identitas nasional itu sendiri. Faktor-faktornya yaitu yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada agama. Unsur keagamaan memiliki peran penting untuk menciptakan identitas suatu komunitas. Sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Yang ketiga adalah pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pimpinan tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Di India ada Mahatma Gandhi yang mengampanyekan perdamaian dan penghentian kolonialisme. Ada pula Martin Luther King yang mencetuskan penghentian diskriminasi ras. Yang keempat adalah sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Untuk sejarah bangsa, kita sebagai masyarakat Indonesia pasti tahu, meskipun di sekolah baik SD, SMP maupun SMA kita jarang memahami tentang sejarah bangsa Indonesia, tetapi pada intinya kita semua pasti tahu sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa. Dari sinilah secara tidak langsung sejarah bangsa akan menjadi faktor pembentuk, meskipun tidak semua masyarakat Indonesia mengenyam jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Selanjutnya ada bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Rosmawati dan Hasanal Mulkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan pernah menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia itu adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mendengar bahasa persatuan, tentunya kita akan merujuk pada sila ketiga Pancasila yang merupakan menjadi tujuan atau pedoman dari
bangsa Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Hal ini dikarenakan karena Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau. Banyaknya pulau di Indonesia akan menyebabkan berbagai macam jenis kebudayaan. Dengan diakuinya sebagai kebudayaan nasional, maka sekaligus menjadi pemersatu bangsa dan akan mendorong Indonesia memiliki identitas nasional. Setelah memahami apa itu identitas nasional sampai bentuk-bentuk identitas nasional itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional bagi sebuah negara itu sangat penting. Nah, pentingnya identitas nasional bangsa Indonesia adalah pertama, yaitu menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Lalu menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau yang biasa kita kenal hubungan internasional. Melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Sekian pemaparan materi dari saya terkait identitas nasional di Indonesia. Semoga dapat membantu pemahaman Anda dalam mempelajari materi ini. Sedikit pesan dari saya yaitu, jadikanlah perbedaan sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna. Dan janganlah menjadikan sebuah perbedaan sebagai kesombongan akan rasa paling benar dalam berpikir dan bertindak. Karena perbedaan yang mengakibatkan perpecahan akan membuat bangsa dan negara menjadi lemah. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.